Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Pasti baik ya. Kita merasakan kebaikan Tuhan karena kita mempunyai Allah yang baik. Amin. Setuju saudara? Amin. Setuju. Mari kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita katakan lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita katakan sekali, kasih setianya tak pernah berubah, ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita katakan lagi, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ya, Tuhan itu sungguh baik. Amin. Dia tahu apa yang kita perlukan. Amin. Bahkan Dia sudah menyediakan tanpa kita meminta. Mari kita bersyukur untuk segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Iya. Terima kasih. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Banyak
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Sungguh terima kasih, Engkau Allah yang baik. Terima Engkau kasih aku, Engkau menyediakan apa yang ku perlukan. Sungguh besar. Aku mengucap syukur, ku berterima kasih, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih buat semua yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 18 mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat malam ini Yusuf yang tulus hati. Tulus hati artinya sungguh dan bersih hati, atau benar-benar keluar dari hati yang jujur. Tulus juga diartikan sebagai sikap jujur, tidak berpura-pura, tidak serong, ikhlas. Itu pengertian tulus dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata tulus hati yang kita pelajari dari kisah Yusuf adalah yang pertama, tidak ingin mempermalukan orang lain. Yusuf berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Hal ini dilakukannya supaya Maria aman. Ya, dia tidak mau mempermalukan Maria. Lalu yang kedua, tulus hati artinya tidak ingin merugikan orang lain. Yusuf tidak mau Maria rugi. Yusuf bisa saja menceritakan kepada imam-imam supaya Maria dihukum mati. Tapi bukan itu yang dilakukannya. Dia tahu bahwa ada hukum
Di dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24 yang dikatakan apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya mereka bawa keluar ke pintu gerbang kota dan mereka akan melempari dengan batu sampai mati. Yusuf tahu itu. Namun dia tidak mau melakukan atau merugikan Maria di dalam hal ini. Orang yang tulus hati tidak ingin merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, tulus hati artinya tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Yusuf terhadap Maria. Dan yang keempat, tadi dikatakan ketika malaikat Tuhan mendatanginya dalam mimpi dan menjelaskan kepada Yusuf, dia pun segera menanggapinya dan mengikuti apa yang telah diberitahukan kepadanya. Tadi kita bisa baca di dalam ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau tadi dikatakan Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria, tetapi setelah diberitahukan kepadanya walau itu hanya lewat mimpi. Bisa saja Yusuf berkata, mimpi mah bunga tidur. Tetapi tidak. Dia tahu mimpi yang satu ini adalah mimpi yang dari Tuhan. Dan apa yang dia lakukan, dia taat untuk melakukan perintah Tuhan walau hanya lewat mimpi. Orang yang tulus hati, percaya dan taat pada perintah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan disenangkan. Rencana besar Allah terjadi melalui Yusuf yang dengan tulus hati bersedia melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat di dalam diri Yusuf, yakni hal ketulusan hati, kita pun melihatnya di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat pada penetapan Bapa di dalam dirinya untuk mati di atas kayu salib agar dunia diselamatkan. Minggu ini kita berada di minggu Advent ketiga. Natal adalah bukti kasih Allah kepada dunia. Kristus lahir untuk mati. Kematian Kristus adalah bukti ketaatan Kristus kepada Bapa. Kematian Kristus dia lakukan dengan tulus hati, tanpa mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Yesus melakukan itu dengan tulus hati agar dunia diselamatkan. Lebih spesifik lagi, Yesus mati untuk engkau dan aku supaya kita diselamatkan. Haleluya. Hari ini saya ajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki hati yang tulus. Allah telah menginvestasikan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk ingat firman Tuhan malam ini. Dan kita boleh mengambil keputusan untuk menjadi orang yang tulus hati. Apapun situasinya tetap tulus hati. Mari berubah supaya kita berbuah untuk kerajaan Allah. Menjadi seperti Yusuf, terlebih lagi menjadi seperti Tuhan Yesus yang tulus hati. Amin. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan-Mu
bagaikan bejana siap dibentuk. bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidup Hidupku di dalam tangan-Mu, di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh. kuasa Roh. Barui aku ya Tuhan, Ku dibaharui selalu. sungguh jadikan aku alat-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Ini hidupku, Inilah hidupku di tangan-Mu. bentuk aku seturut kehendak-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakai aku sesuai rencana. Pakailah sesuai rencana. Sungguh ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sungguh Bapa, kami mau memuliakan Engkau dalam setiap jalan kehidupan kami. Lewat hari-hari yang kami lalui, biarlah sungguh Tuhan kami memuliakan Engkau. Bapa, malam ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah setiap pribadi kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati. Bapa, biarlah Roh Kudus boleh memeteraikan firman ini di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tulus hati seperti Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami menunjukkan siapa diri kami. Kami adalah orang-orang yang tulus. Di rumah kami tulus hati, di tempat pekerjaan kami tulus hati, di kampus kami boleh tulus hati. Sungguh Tuhan, dimanapun kami tulus hati. Bapa, tolong kami, jauhkan kami dari hati yang jelek. Jauhkan kami dari setiap kepura-puraan, tetapi jadikan kami orang-orang yang tulus hati, jujur di dalam kami melakukan apapun juga di dalam hidup ini. Kami boleh melakukannya dengan segenap hati, dengan tulus hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, Engkau nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Gloria. Oh haleluya.
kita berdoa bersama-sama bagi setiap anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemilik usaha ataupun Tuhan percayakan menjadi seorang pemimpin di dalam perusahaannya, agar mereka boleh merepresentasikan Kristus di dalam mereka berusaha. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin, mereka boleh menjadi pemilik usaha. Tuhan, Engkau juga percayakan kepada mereka setiap pegawai. Tuhan, biarlah Engkau yang menganugerahkan hati yang tulus, Tuhan. Di dalam mereka memperlakukan pegawainya, di dalam mereka memperhatikan pegawainya. Biarlah sungguh hati Tuhan yang tulus Kau taruh di dalam hati mereka. Tuhan, di tengah segala usaha yang sulit, Tuhan, Engkau tetap taruh hati yang penuh dengan kasih. Tuhan, Engkau tahu, Tuhan, ketulusan yang mereka tunjukkan, Tuhan yang akan perhitungkan. Kami berdoa, Tuhan, untuk setiap pegawai, Tuhan, agar untuk setiap pemilik usaha dan pemimpin, Tuhan, agar yang mereka perkatakan sungguh-sungguh, Tuhan, berasal dari Tuhan. Agar sikap yang mereka tunjukkan sungguh-sungguh sikap yang dari Tuhan. Yang mereka tunjukkan di depan sungguh-sungguh sama dengan yang isi hati mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan. Tuhan sebagai pemimpin, Tuhan pula yang Engkau teladani. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Bapa, saat ini kami mau berdoa, Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu, ya, bagi mereka yang ikut kerja di orang, Tuhan. Tuhan, mungkin saat kita mengikuti orang, mungkin gaji kami tidak sebanyak apa yang kita lakukan, Tuhan. Tapi ajarilah kami jemaat ini, Tuhan, untuk tulus melakukan pekerjaan, Tuhan. Berikanlah kami hati yang tulus mau bekerja dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Bukan karena pujian, bukan karena gaji, tapi kami mau bekerja untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Biarlah kami bekerja, Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi teladan di tempat kerja kami. Kami bisa menjadi terang dan kami bisa menjadi contoh untuk yang lain. Taruhlah hati kami, Tuhan, sebagai pekerja, mempunyai hati seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita juga berdoa bagi setiap orang tua. Menjadi orang tua adalah tugas yang mulia. Tuhan sendiri yang memilih setiap orang tua untuk memiliki anak, Tuhan. Biarlah setiap orang tua boleh memiliki hati yang tulus di dalam mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan setiap anak juga memiliki hati yang tulus untuk menghormati orang tuanya sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami memberkati setiap orang tua. Tuhan, Engkau yang mempercayakan tugas yang mulia ini, bukan tugas yang mudah, tetapi Tuhan yang anugerahkan kasih yang tulus di dalam hati mereka. Mereka boleh mendidik setiap anak mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak orang tua yang menuruti kemauan yang orang tua mau anaknya. Tetapi Tuhan yang mau keinginan Tuhan menjadi keinginan orang tua. Menjadi anak-anaknya menjadi seperti apa, itu adalah kemauannya Tuhan. Menjadi anak-anak panahnya Tuhan yang siap dilesatkan. Generasi masa depan bangsa ini, generasi masa depan gereja ini ada di tangan anak-anak. Dan bila tiap orang tua boleh menyadari itu, Tuhan, bila setiap orang tua, Engkau yang menggerakkan hatinya, Engkau yang menyadarkan hatinya untuk hidup di dalam mezbah Tuhan. Untuk membawa anak-anaknya ke dalam rumah Tuhan. Untuk membawa anak-anaknya ke sekolah minggu. Untuk membawa anak-anaknya di dalam didikan Tuhan. Agar anak-anaknya selalu hidup di dalam firman Tuhan.
Dan kami juga berdoa bagi setiap anak, bila mereka boleh memiliki hati yang tulus untuk menghormati orang tua mereka. Orang tua mereka sebagai representasi Allah di dunia ini. Sekalipun mungkin orang tuanya tidak sesuai dengan yang anak-anak inginkan, tetapi mereka tetap menghormati orang tuanya. Tetap mengasihi orang tuanya, tetap memperhatikan orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia, tetap merawat orang tuanya. Seperti orang tua merawat anaknya. Tuhan, terima kasih untuk teladan-Mu yang Kau tunjukkan. Engkau Allah kami, mengasihi kami anak-anak-Mu. Demikian juga orang tua mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak mengasihi orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk teladan-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Biarlah sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai amas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduan, hanya ini kerinduanku. Sungguh Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami anak-anak-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Selama Tuhan memberi kami kesempatan untuk berada di dalam dunia ini, biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah ketulusan hati kami boleh dilihat oleh banyak orang, sehingga mereka boleh melihat Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di akhir daripada doa kami hari ini, mari Engkau memberkati setiap kami. Bapa, Engkau tahu kami masing-masing pribadi. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu kerinduan-kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu mengalir bagi setiap kami anak-anak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah kekurangan berkat. Engkau selalu datang pada kami tepat waktu untuk memberkati setiap keperluan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sungguh kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan terus dan terus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Haleluya. Hari-hari kita adalah hari-hari bersama Tuhan Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama
persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi katakan hari-hari Hari-hari ku lalui bersama Yesus. bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus. Bersama Yesus Juru Selamatku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.